Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita lanjut lagi membahas ya matematika tentang yang melibatkan teorema Pythagoras gitu ya. Nah, kemarin kan sudah dibahas tentang teorema Pythagoras ini, yaitu tentang mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku ya gitu ya, dari segitiga siku-siku. Nah, kadang apa hubungannya dengan lingkaran? Nah, kadang di soal itu ada menyelesaikan masalah bangun datar yang digabung, misalnya lingkaran yang digabung, entah itu lingkaran full kah atau setengah lingkaran atau seperempat lingkaran yang digabungkan dengan bentuk yang lainnya. Nah, salah satunya segitiga. Nah, sementara segitiga ini untuk mencari salah satu sisinya itu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari sisi-sisi yang tidak diketahui itu biasanya untuk menghitung keliling dari suatu bangun datar maksud Ustazah. Baik, supaya lebih paham lagi, Ustazah memberikan ini kalau tidak salah ada di halaman, Ustazah lupa ya halaman berapa, nanti di akhir Ustazah beritahu lah ya. Ini menyelesaikan, bisa dilihat ini ya, menyelesaikan masalah bangun gabungan yang melibatkan lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Di sini yang ditanya adalah berapakah keliling dan luas bangun datar berikut. Nah, jadi yang ini ya, ini yang ditanyakan ya. Bentuknya seperti ini, gitu ya. Pertama kita menghitung dulu kelilingnya, gitu ya. Kalau keliling itu maksudnya, atau kita perhatikan yang di bawah aja ya, perhatikan di bawah, gambar yang di bawah. Keliling itu maksudnya dari panjang garis yang dihitung dari suatu titik ketemu lagi dengan titik berikut, itu namanya keliling. Misalnya kita mulai dari sini, nah maka kelilingnya itu adalah semua ini yang garis tepinya dihitung berapa panjangnya ketika ketemu lagi ke sini. Nah, itu namanya keliling. Nah, gitu ya. Dan itu yang ditanyakan pertama, yaitu keliling. Nanti kita cari itu. Lalu yang kedua, nanti kita akan mencari juga luas bangunnya. Nah, kita ke keliling dulu. Perhatikan dulu. Salah ya. Ya, ini dia. Kita cari keliling dulu. Ya, perhatikan ini ya. Nah, kelilingnya tadi ini, kalau kelilingnya kan gini ya. Ini soalnya kan. Kelilingnya itu kan sebenarnya dari sini ke sini ya, atau bisa juga dari sini ke sini tadi ya, yang Ustazah contohkan. Yang di sini yang gampang, yang lebih terlihat ini dari sini ke sini, berarti ini panjang ini. Nah, panjang ini sudah tahu kan, 6 tambah 14, nah berarti 20. Tambah panjang ini sudah tahu ya, itu berapa? 8 ya, 8. Nah, yang tidak kita tahu panjang ini enggak tahu nih, sama panjang yang ini. Nah, gitu kan. Berarti yang harus kita tahu adalah yang ini dulu, yang ini dan yang ini. Nah, kalau menurut urutan pengerjaan nanti itu dia cari ini dulu. Nah, kalau cara cari ini, nah kita pakai teorema Pythagoras. Nah, ini kan sudah ada. Kalau ini 6, kalau ke sini berapa? Nah, ini kan sama dengan ini, ya kan? Situ adalah 8. Kalau sini 8, berarti sini juga 8. Berarti sudah dapat sini 8, sini 6, tinggal cari yang sisi miringnya. Oke, kita lihat di sebelahnya cara pengerjaannya. Ini dia. Ya, jadi kan seperti ini nih. Perhatikan ya. Jadi karena yang dicari nanti ini adalah sisi miring, ini ya, sisi miring. Sesuai dengan rumus Pythagoras yang lalu, maka untuk A-nya itu, untuk mencari panjang A-nya ini, untuk mencari cara panjang A-nya ini, akar dari 6 kuadrat, ya kan, ditambah panjang ini 8 kuadrat. Ya, kita masukkan di sini. Nah, gitu ya. Sini sudah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Lalu kemudian 6 kuadrat itu sama dengan 36. 8 kuadrat sama dengan 64. Ini sudah dipelajari ya di kelas 5 ya.
Lalu langsung aja 36 tambah 64 sama dengan 100. Nah, 100 ini diakarkan. Akar 100 adalah 10. Nah, dapat sudah. Berarti A-nya ini adalah A-nya adalah 10. Nah, berarti nanti di sini ini nanti kita ingat ya, sini 10. Nah, ini nanti cara mengerjakan di sini taruh aja sudah sini. Ini adalah 10 cm. Nah, sekarang kita mau nyari, ya sini sudah clear ya. Kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang yang tidak ketahui ini, panjang sisi miringnya ini. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita mau cari ini, panjang ini. Kan mau digabung nih, panjang AB, panjang B nih. Nah, kalau perhatikan ini ke sini. Nah, kita lihat gitu. Ini bentuknya apa? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran, kita tahu dulu rumus keliling lingkarannya dulu. Rumus keliling lingkaran apa? Ini saya lihatkan dulu. Oh, ini yang tadi pas Ramadan. Mana ada ya? Ya. Ini dia. Fokus pada ini ya. Nah, jadi untuk mencari tadi ini, yang ini ya. Kita bayangkan aja gini. Ini adalah sebuah setengah lingkaran, bentuk setengah lingkaran, dan kita ingin mencari kelilingnya, gitu kan? Keliling setengah lingkaran saja, kelilingnya kan setengah. Kalau full kan begini dia. Nah, gitu. Tapi karena ini setengahnya saja sampai sini, maka setengah lingkaran saja. Jadi kita menggunakan rumus setengah lingkaran. Jadi B-nya itu adalah setengah dari keliling lingkaran. Nah, perhatikan. Naik dulu sedikit. Nah, rumus keliling lingkaran adalah 2V kali R. Nah, gitu ya. Itu rumus keliling lingkaran. Karena di sini yang dicari adalah setengah keliling lingkaran, ya kita kasih setengah sini. Setengah kali 2 kali V kali R. Nah, tadi lupa ya. R-nya berapa? Jari-jarinya berapa? Coba perhatikan gambarnya. Ini. Gambarnya kan gambarnya begini ya. Yang diketahui ininya 14 cm. Kalau 14 ini apa nih namanya? Yang ini nih. Ini apa namanya? Masih ingat? Itu adalah diameter. Ya, ini adalah diameter ya. Yang 14 ini adalah diameter. Nah, sementara untuk mencari setengah lingkaran itu menggunakan R atau jari-jari. Nah, jari-jari bisa didapat dari diameter ini. Kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya berapa? Setengah dari diameternya. Berarti jari-jarinya 14 bagi 2, yaitu 7. Nah, makanya kita turun ke bawah nih. Oke. Jadi ini tadi ini. Jadi dengan R 7 ya, dari situ tadi ya. Nah, kita masukkanlah sudah. Nah, V-nya lagi. V-nya kita pakai apa nih? Kan V. Ingat kembali lagi. V ada 2. 3,14 atau 22/7. Kalau ada kaitannya, R-nya ada kaitannya dengan 7 atau kelipatannya, yaitu penyebut 7 misalnya, maka kita gunakan V yang 22/7. Karena ini R-nya 7, kita pakai V-nya 22/7. Kita masukkan di rumus ke sini. Ini setengah 1/2 kali 2 kali V-nya kita pakai 22/7 kali R. R-nya adalah 7. Nah, maka 7 gitu ya. Jadi ini bisa kita hapus nih, bukan hapus ya, karena ini kan 2 kali 1, 2 bagi 2 habis 1, bukan habis sih, 1 ya. 2 bagi 2 kan 1. 1 dikali sesuatu kan tetap aja ya, anggap aja enggak usah, anggap aja enggak ada. Lalu 7 bagi 7 1 juga. Ya sudah 22. Kalau mau dihitung begini dia 1 kali 22 kali 1. Nah, gitu kan? Yang 1 ini tadi 2 bagi 2, yang ini 1 ini dari 7/7. Jadi sisa 22, ya kan? Nah, jadi inilah dia. Jadi keliling setengah lingkarannya itu adalah 22 cm. Nah, sudah dapat semua. Kalau sudah dapat, kita hitung dari awal. Berarti dari sini kan? Kita hitung dari sini. 6 tambah 14 tambah ke sini
8, ya kan? Tambah ke sini. Ini tadi berapa sudah tadi? Ini yang tadi di bawah itu. Dapatnya 22, ya kan? 22. Tambah lagi nih yang nih tadi pakai teorema Pythagoras nih langsung ketemu ke awal, titik awal yaitu berapa tadi ya? Saya lupa ya. 10 ya, 10. Nah, 10. Nah, ini hasilnya itulah keliling lingkarannya. Bisa lihat yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi, ini dari hasil dari tadi itu ya. 6 tambah 14 tambah 8 tambah 22 yang setengah lingkaran tambah 10 yang hasil teorema Pythagoras. Maka itu tinggal ditambah-tambah aja. Maka hasil keliling bangun datar itu adalah 60 cm. Oke. Clear ya? Sudah. Jadi keliling sudah selesai. Nah, sekarang kita mau cari luasnya. Kita mau cari luasnya. Untuk cari luas, ya, perhatikan dulu ini bentuk awalnya tadi nih ya. Nah, bentuknya ini kan begini nih ya. Kita jadikan bagi 2 aja nanti nih. Coba perhatikan, kita bagian 2, bangun 1 dan bangun 2. Bangun 1 itu yang ini. Nah, ingat pelajaran ini di kelas 5 ini bangun apa? Bangun trapesium, ya kan? Sementara nanti yang ini yang bangun kedua. Nah, bangun kedua ini adalah setengah lingkaran. Jadi nanti caranya adalah kita cari dulu luas trapesium. Ya, cari dulu luas trapesium. Kalau sudah dapat, nanti kita cari lagi luas setengah lingkaran. Kalau sudah dapat, luas ini ditambah ini, ya. Luas 1 ditambah luas 2 itulah luas keseluruhannya, ya. Nah, begitu caranya. Oke, kita satu-satu, kita yang ke sini dulu. Luas apa nih? Trapesium. Luas trapesium rumusnya apa? Jangan sampai masih lupa lagi. Ya, luas trapesium, ini perhatikan yang ini ya. Nah, ini dia. Luas trapesium, ini bangun pertama ada trapesium siku-siku dengan sisi sejajarnya. Sisi sejajar tuh ini, sejajar tuh begini ya. Sejajar tuh maksudnya begini, ini sejajar nih. Ini juga, kalau ditarik sampai panjang gitu ya, dia tidak akan ketemu, maka itu namanya garis sejajar atau sisi sejajar ya. Atau misalnya begini, miring juga bisa tapi lurus. Nah, ini biar ditarik jauh tuh tidak akan ketemu. Nah, ini yang namanya sejajar. Nah, ini yang sejajar kan ini ya. Nah, ini sejajar. Ini biar ditarik sampai jauh, tidak akan ketemu. Kalau lurus ya, ini kan tidak lurus punya Ustaz. Nah, itu namanya sisi sejajar ya, garisnya sejajar. Rumus luas trapesium adalah, luas trapesium, ini Ustazah ingatkan kembali lagi. Apa? Ada ingat? Setengah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar, JS aja gitu ya, jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, gitu ya. Ini ada rumusnya. Dilihat-lihat atau langsung di screenshot. Diingat lagi lah ya pelajarannya. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Nah, luas bangun 1 adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali T. Nah, ini ya, ini rumusnya. Rumus trapesium ya. Ini adalah rumus trapesium, setengah kali jumlah sisi sejajar kali T. Lanjut, setengah jumlah sisi sejajarnya. Nah, ini itu 14 tambah 20 ini. Nah, ini ya ditambah. Itu tambah ya. Jumlah kan tambah. Lalu dikali tingginya ini. Dari mana dapat tinggi ini? Dari bangun awalnya tadi itu. Ya. Ini. Nah, ini kan. Oh. Nah, ini sebagai tinggi, ya kan? Ini kan bangun awalnya, ini sebagai tinggi, ya kan? Nah, ini tadi 20 ya, langsung aja ini 20 kan tadi 20 tambah 14 ya, dikali tingginya. Nah, gitu ya. Dari situ. Nanti bilang, oh dari mana lagi nih? Ya, kita lanjut. Jadi ini sudah ya, clear ya. Jadi setengah, nah tinggal ini tambahkan 14 tambah 20 adalah 34. Ya, kasih terang dulu. Nah, ini sini 34, 8-nya ya 8. Nah, ini ada yang bisa dibagi, mau 8 bagi 2 juga bisa, 34 bagi 2 juga bisa gitu ya. Yang mana yang gampang lah. Yang ini ya gampang, 8 bagi 2 langsung kan 4. Jadi nanti 34 kali 4
4. 34 kali 4 itu hasilnya adalah 136. Nah, sudah dapat. Jadi ini luas trapesium itu adalah 136 cm kuadrat. Nah, itu. Luasnya sudah dapat. Sekarang kita cari lagi yang setengah lingkarannya. Setengah lingkaran, luas setengah lingkaran. Kita cari caranya. Nah, ini dia. Luas kedua adalah setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran. Kan kita sudah hafal. Luas lingkaran rumusnya adalah V. Alah. Mana sudah? Ya. Luas lingkaran rumusnya adalah V kali R kuadrat. Karena ini adalah sebuah bentuk setengah lingkaran, maka tambahkan setengahnya sini. Tambah dikali setengah, baru dikali rumusnya. V kali R kuadrat. Jadi rumus luas untuk bangun kedua adalah setengah dikali V kali R kuadrat. Ya, ini untuk mencari ini. Ya. Oke, lanjut. Setengah kali V yang kita pakai karena ada hubungannya dengan 7 tadi ya. Ini kan sudah sama aja kan, nanti ini R-nya berapa? R-nya 7 sudah tadi kan. Jadi R-nya 7, masukkan nanti di R7 sini. Jadi setengah kali 22/7 kali R kuadrat. Nah, Ustazah seperti yang lalu, Ustazah sarankan R kuadratnya dipisah aja, yaitu R kali R. Ya, berarti 7 kali 7. Ya, banyak betul sudah titik-titiknya ini. Ya, ini ya. Nah, ini kan bisa habis ini. Kita cari yang bisa habis. Ini kan bisa habis di sini. 22 bagi 2. Ya. 22 bagi 2. Sama dengan 11 kan. Lalu ini 7 bagi 7. 1. Ya kan. Kali 1. Tinggal ini kali 7. Ya kan? 11 kali 1 kali 7 sama dengan 77. Atau 11 kali 7 sama 77. Nah, sudah dapat. Jadi untuk yang setengah lingkaran, luasnya adalah 77 cm. Ini, luasnya ini adalah 77 cm. Nah, kita gabungkan yang tadi. Yang tadi 136 kan? Luas bangun yang trapesium tadi 136 tambah 77 yang luas bangun setengah lingkaran. 136 tambah 77 sama dengan 213 cm. Dapat sudah. Jadi luas bangun datar yang dimaksud adalah 213 cm. Karena ini berupa soal cerita, jadi kita jawabnya cerita juga. Ya, demikian tadi ya. Tadi sudah mencari kelilingnya, lalu mencari luasnya. Seperti itu caranya. Bisa dipahami ya. Kalau tidak atau terlalu cepat mungkin Ustazah silahkan diulang lagi, direview lagi, diulang mana tadi yang ininya, yang tadi kurang paham, ulang lagi sedikit. Nah gitu ya, diulang-ulang aja lagi gitu. Oke. Ya, semoga bisa dipahami. Demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.